Assalamualaikum teman-teman dan sahabat pecinta fisika. Kita akan melakukan lagi percobaan tentang percepatan gravitasi bumi. Kalau percobaan sebelumnya teman-teman, kita telah melakukan percobaan gravitasi universal. Ada 3 hal tentang percepatan gravitasi bumi. Yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi bumi. Kemudian yang kedua, mengapa benda yang dilempar ke atas atau benda yang jatuh selalu mengarah ke bumi. Kemudian yang ketiga, apakah setiap benda yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan tiba ke bumi dalam waktu yang sama atau mengalami percepatan yang sama. Berikut kita akan menunjukkan melalui percobaan ketiga hal tersebut. Yang pertama, menentukan percepatan gravitasi bumi. Alat yang digunakan bandul ayunan terbuat dari besi. Kita gantungkan pada statif dengan benang. Panjangnya 1 meter. Benangnya 1 meter. Kita ukur ya ke bawah 1 meter. Ya. Kita beri simpangan untuk 1 kali ayunan. Ini 1 kali ayunan. Kita ukur dengan stopwatch untuk 10 ayunan. Kita mengukur waktu yang dibutuhkan untuk 10 ayunan. Kita mulai, kita beri simpangan tanpa kecepatan awal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Waktu 20 detik. Sehingga demikian kita bisa menentukan periodenya. Periode kita lambangkan dengan T. Waktu per jumlah ayunan. 20/10 sama dengan 2 sekon. Berikut akan kita menentukan percepatan gravitasi bumi dari perolehan data ini. Kita akan merumuskannya. Kita beri simpangan. Ya. Ini normalnya. Per ayun. Ini berat benda yang kita gantung. M kali G. Ini sudut simpangan. Panjang tali penggantung kita sebut L. Simpangannya kita sebut X. Ini arah gaya pemuli kita sebut F. Sehingga berlaku teman-teman. Sin, theta, sisi di hadapan sudut per sisi miring. X per L. X-nya sama dengan L sinus theta. Bandul berayun secara periodik. Ya, jika kita gambarkan, ya, begini. Berubah terhadap waktu sinusoidal sehingga tetanya ini sama dengan omega kali T. Sehingga persamaan menjadi L sin omega T. Kita sebut persamaan pertama. Saat bandul mengayun pada posisi terendah mengalami kecepatan dan percepatan yang maksimum, sehingga percepatannya bisa kita tentukan merupakan turunan kedua dari simpangan. Jadi omega kuadrat L sin omega T. Kita sebut persamaan 2. Berdasarkan hukum Newton, ya, F sama dengan M kali A.
Sigma gayanya di sini adalah gaya pemulih, merupakan negatif. Mg sin theta sama dengan M kali A. Kita coret ini teman-teman. Sehingga G X per L sama dengan A. Kita sebut persamaan 3. Dari persamaan 1, 2, kita masukkan ke persamaan 3. Kita peroleh G per L sama dengan omega kuadrat. Dengan omega itu 2V per T. Sehingga kita peroleh G sama dengan 4V kuadrat kali L panjang tali per periode dikuadratkan. Inilah persamaan percepatan gravitasi bumi yang kita peroleh. Kita masukkan data dari persamaan ini. 3,14 kuadrat panjang tali 1 meter per periodenya 2 sekon 2 kuadrat, sehingga kita peroleh G ini habis 3,14 kuadrat sama dengan 9,8596 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan gravitasi bumi yang kita peroleh, yang biasanya disederhanakan atau kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Berikut kita akan menunjukkan mengapa setiap benda yang jatuh selalu mengarah ke bumi. Kita ketahui teman-teman bahwa setiap benda yang bermassa di alam semesta ini akan melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya. Akan meregangkan ruang dan waktu di sekitarnya. Bumi yang massanya 5,98 kali 10 pangkat 24 kg memiliki massa yang sangat besar. Berada dalam ruang, maka dia akan melengkungkan ruang yang kuat. Ibaratkan ini bola biliar ini adalah bumi, dan hamparan kain ini adalah ruang. Jika kita menempatkan bola ini, maka dia akan melengkungkan ruang ini, sehingga benda-benda yang ada di sekitarnya akan mengarah jatuh ke bumi. Itulah teman-teman konsekuensi daripada kelengkungan ruang, waktu akan menyebabkan setiap benda akan jatuh ke bumi. Kemudian berikut teman-teman, kita juga akan menunjukkan apakah setiap benda akan jatuh ke bumi dalam waktu yang bersamaan. Ini kita buat permisalan, ini kelereng massanya lebih besar daripada lembaran kertas ini teman-teman. Jika kita jatuhkan dari ketinggian yang sama, apakah jatuh dalam waktu yang sama? Kita lihat 1, 2, 3. Ya. Kita ulangi lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Kita lihat ternyata kelereng lebih dahulu jatuh ketimbang dengan kertas ini, teman-teman. Ini disebabkan karena kertas ini mendapat gesekan yang lebih besar dan tekanan dari udara ketimbang dengan kelereng ini. Udara ini tidak ada atau hampa. Apakah akan jatuh bersamaan atau minimal dengan massa yang sama? Kertas ini kita akan perkecil untuk meminimalkan gesekan. Kemudian kita jatuhkan secara bersamaan. Kita lihat teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Nah, ternyata jatuh secara bersamaan teman-teman. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap benda yang jatuh dari ketinggian yang sama tidak bergantung pada massa benda, tapi bergantung kepada percepatan gravitasi bumi. Setiap benda yang jatuh ke bumi akan mendapatkan percepatan yang sama, yaitu percepatan gravitasi bumi. Demikian eksperimen
kita ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum.